Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam, NIM 23200388608002 dari kelas PAI 1 jurusan Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi terkait pengelompokan media pembelajaran. Jadi, tentunya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Produksi Pembelajaran PAI. Dan dibawa dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Jadi, baik, sebelum kita masuk di pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahwa ada dua hal pokok dalam pembahasan materi ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep pembelajaran sederhana, dan yang kedua, apa saja ragam media pembelajaran itu. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang konsep media pembelajaran sederhana, di mana di sini adalah yang mencakup tentang pengertian media pembelajaran sederhana. Yang pertama, apa itu media? Jadi media itu adalah alat bantu apa saja yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran itu adalah merupakan suatu usaha sadar seorang guru atau pengajar untuk membantu siswa atau anak didiknya agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Kemudian yang ketiga, sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana di sini adalah dalam artian tidak berlebih-lebihan atau kerjanya simpel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sederhana itu adalah merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Jadi, media pembelajaran ini identik dengan hal-hal yang simpel dan tidak memerlukan biaya mahal. Jadi, baik, yang kedua dari pembahasan konsep media pembelajaran sederhana ini adalah unsur-unsur visual media pembelajaran sederhana, di mana dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu. Jadi yang pertama itu diantaranya adalah kesederhanaan. Jadi secara umum sederhana itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Jadi jumlah elemen yang lebih sedikit ini memudahkan siswa atau peserta didik untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan. Jadi di mana dalam penyampaian kita itu kalimatnya harus ringkas tetapi padat dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, ada keterpaduan. Jadi keterpaduan ini bagaimana mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Jadi elemen ini harus saling terkait dan menyatu sehingga membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Jadi penekanan yang disajikan ini adalah bagaimana memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang terpenting dengan menggunakan ukuran serta hubungan-hubungan perspektif, warna atau ruang. Yang keempat, ada keseimbangan. Jadi dalam unsur visual media pembelajaran sederhana ini ada unsur keseimbangan di mana bentuk ini dipilih sebaiknya menempati ruang penanganan yang memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Jadi unsur yang kelima ini ada bentuk. Jadi di mana bentuk yang aneh dan asing bagi peserta didik itu dapat membangkitkan minat dan perhatiannya. Jadi oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian itu perlu juga diperhatikan. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya ini ada garis. Jadi garis ini digunakan untuk menghubungkan
unsur-unsur sehingga dapat menuntun peserta didik untuk menuntun peserta didik dalam memperhatikan atau mempelajari suatu urutan khusus. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang selanjutnya ini ada tekstur. Jadi tekstur adalah di mana kita ketahui bahwa unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir ini adalah warna, di mana warna ini digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan untuk membantu keterpaduan dan mempertinggi tingkat realisme peserta didik serta menunjukkan persamaan dan perbedaan serta menciptakan respon emosional tertentu. Jadi begitu. Baik, yang ketiga, konsep dari media pembelajaran sederhana ini adalah ada macam-macam media pembelajaran sederhana. Jadi dapat beberapa macam media pembelajaran sederhana ini. Yang pertama ada gambar, di mana gambar yang dimaksud di sini adalah sebuah foto, lukisan dan sketsa atau yang bergambar garis itu. Dengan tujuan utamanya ini bagaimana penampilan berbagai jenis gambar ini adalah untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Jadi dalam gambar ini ada empat macam gambar, seperti ada gambar jadi, gambar garis, gambar diam, dan gambar fotografi. Kemudian yang kedua ada peta dan globe, di mana peta dan globe ini untuk berfungsi menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, daratan, sungai-sungai dan gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Jadi kelebihan dari peta dan globe ini dalam kegiatan belajar mengajar ini bagaimana bisa memungkinkan siswa dan peserta didik itu mengerti posisi dari kesatuan daerah, kepulauan, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang kedua, bagaimana kita merangsang minat peserta didik terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografi. Bagaimana kita ini bisa peserta didik memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Baik, terus saya lanjut. Yang ketiga adalah grafik. Suatu media visual ini kita ketahui bahwa grafik ini adalah menggambarkan data berkala, bertitik yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk suatu informasi. Adapun fungsi daripada grafik ini adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan perkembangannya seperti apa. Jadi, dalam pembahasan grafik ini ada beberapa macam grafik. Di antaranya ada grafik batang, ada grafik garis, grafik lingkaran, dan ada grafik gambar. Kemudian yang selanjutnya papan tulis, di mana papan tulis ini kita kenal dengan whiteboard, merupakan salah satu media penyajian untuk pembelajaran, di mana media ini dipakai untuk penyajian tulisan atau sketsa gambar dengan menggunakan kapur atau spidol. Kemudian yang selanjutnya ada display. Jadi di mana display ini dapat dibuat sebagai media pembelajaran sederhana. Dengan cara pertama ini kita memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, gambar-gambar tersebut langsung ditempelkan pada papan buletin dengan menggunakan paku payung. Selanjutnya ada unsur realia. Jadi media macam-macam pembelajaran sederhana ini ada realia.
Jadi media relay ini adalah suatu benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objeknya sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Contohnya seperti mempelajari keberagaman, keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri. Yang selanjutnya ada poster, di mana poster ini merupakan gambaran yang ditujukan kepada pemberitahuan, peringatan maupun menarik perhatian dengan menyatukan suatu gambar, warna, tulisan dan kata-kata dari penampilan poster itu. Jadi poster yang baik itu bagaimana dia harus dinamis, menunjukkan kualitas, dan ini sederhana. Jadi poster harus sederhana, tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci, dan harus cukup kuat untuk menarik perhatian bila tidak akan hilang kegunaannya. Kemudian yang selanjutnya ada bagan. Jadi bagaimana ini bagan ini merupakan prestasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Di mana sebagai media yang baik, bagan haruslah dapat dimengerti, sederhana dan lugas, serta mempunyai daya tarik sehingga beberapa macam bagan ini dapat dibagi. Ada berbagai macam, ada bagan pohon, ada bagan shear klasifikasi, ada bagan garis, dan ada bagan alir. Kemudian yang terakhir ada herbarium, di mana kita ketahui bahwa herbarium ini adalah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan dan direkatkan pada kertas dengan keterangan tertentu. Selanjutnya, konsep dari media pembelajaran sederhana ini adalah penggolongan media pembelajaran, di mana dalam penggolongan media pembelajaran ini yang pertama ada media audio, yaitu seperti kita ketahui media audio itu seperti radio, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada media cetak. Media cetak ini di mana kita tahu bahwa seperti koran, majalah, dan berbagai jenis media cetak lainnya. Terus yang ketiga ada media visual diam. Jadi media visual diam ini seperti foto, ilustrasi, kemudian grafik, bagan, dan lain sebagainya dan semacamnya. Kemudian ada juga media visual gerak, di mana ini media visual gerak kita kenal dengan video, ada film, dan pertunjukan-pertunjukan yang visual, di visual yang dan bergerak. Kemudian ada media semi gerak, dan saya kira dengan media semi gerak ini sama dengan video yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita dengar. Kemudian ada media audiovisual diam, sama halnya dengan tadi ada gambar foto, ada gambar ilustrasi, dan lainnya. Jadi yang selanjutnya ada media audio visual gerak, di mana audio visual ini merupakan sebuah video, ada suara media audiovisual seperti video yang di dalamnya ada suara dan yang bergerak begitu. Demikianlah presentasi materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an walahi tiklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.